Untuk kejaksaan memang ini ya kita buka supaya kita menampung kejaksaan. Oh, gue latihan, gue jago, tapi nggak pernah di latihan nih. Nah, gue mau buktikan di acara Jaksa Agung Cup ini. Silakan. Itu bagi teman-teman yang minat, Pak. Tapi senjatanya nggak punya gimana, Pak? Ya, untuk sekali ini kita siapkan. Kita siapkan. Saya ada beberapa koleksi yang bagus-bagus. Saya ada Tanfox, ada CZ, ada standar atau production kita siapin ya, semuanya itu 9 mili. Yang luar biasa pialanya. Nanti boleh dilihat. Sampai ada orang yang bilang nih, panitia, Pak, waduh pialanya keren banget nih. Kita ikut tapi takutnya pialanya untuk kita dong, bisa ganti berapa? Dor. Mas Dedi hari ini Kok beda sih openingnya? 2DM promote. Dan tentunya kita ditembak katanya sama Ketua Umum Shooting Club Adiaksa SC Adiaksa Shooting Club. Nah, luar biasa, Dr. Masudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang sehari-harinya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi. Pak, kita dalam beberapa minggu kemarin luar biasa nih, banyak sekali video promosi, flyer, infografis tentang adanya lomba menembak kejuaraan dalam rangka memperebutkan Jaksa Agung Cup 2022. Nah, pertanyaannya Pak Masudi, ini tahun-tahun sebelumnya sudah pernah diselenggarakan nggak Pak? Belum, justru ini ya yang membuat orang penasaran ya. Setelah kita buka, orang viral itu di mana-mana. Di mana-mana viral itu, teman-teman juga ngasih tahu saya. Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa memang Adiaksa Shooting Club ini baru 2 tahun. Berdiri baru 2 tahun. Baru 2 tahun, 20 Juli 2020. Pada saat itu kita dibentuk, terus saya dilantik di Badiklat yang kebetulan ada lapangan tembak. Nah, sekarang ada 2 sih lapangan tembak di samping sama di Badiklat, Kejati Kalbar. Karena rumah ketua umumnya saat ini gitu. Iya. Nah, satu lagi mungkin kejaksaan sendiri, para pegawai kejaksaan dari Aceh sampai Merauke tentunya bertanya, apa benar sih sebenarnya kejaksaan itu mempunyai klub menembak? Dan apa benar sih, walaupun sementara banyak orang itu juga sudah ada yang memegang senjata api, karena memang dari dulu itu memang sudah banyak teman-teman yang memegang senjata api. Tapi mereka baru penasaran. Nah, ini saatnya saya menyampaikan pada kesempatan ini bahwa ASC Adiaksa Shooting Club yang sekarang sudah terbentuk, ini sudah terdaftar juga di Kumham dan juga diakuin di Perbakin, dan teman-teman klub-klub yang lain juga udah tahu keberadaan Adiaksa Shooting Club ini, dan ini untuk keluar kita atas perintah dan restu dari Pak Jaksa Agung, kita mengadakan kejuaraan menembak dalam rangka Hari Bakti Adiaksa. Dan responnya tuh luar biasa. Begitu karena saya juga ketua Perbakin nih Kalimantan Barat. Saya lapor Pak Ketua Umum. Ketua Perbakin. Saya izin Pak Jaksa Agung, saya karena dipilih aklamasi untuk menjadi ketua Perbakin, saya terima, dan alhamdulillah di Kalbar juga sekarang euforia dan minat banyak masyarakat kepada menembak itu luar biasa. Dan kemarin kita buktikan di PON kita dapat juara perak ya. Untuk tembak reaksi. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Itu di bawah asuhan Bapak tentunya. Ya langsung. Nah, kebetulan saya sampaikan lagi nih, begitu saya lapor Pak Ketua Umum PB Perbakin, Pak Legend Joni Supriyanto, saya melaporkan bahwa akan mengadakan kejuaraan menembak, justru langsung diskusinya laksanakan, dan ini kejuaraan menembak untuk level kejurnas. Luar biasa. Jadi lomba menembak yang kali ini diadakan oleh ASC itu Pak, levelnya nasional nih? Iya, level nasional. Ada beberapa cabang menembak kita tandingkan di sana. Tadinya saya hanya memperkenalkan kejaksaan dengan teman-teman dan silaturahmi, terutama untuk KL ya, kepala kementerian dan lembaga untuk situ, dan teman-teman yang temannya Pak Jaksa Agung yang
himpun dalam Kabinet Indonesia Bersatu biar tahu bahwa kita ada perkumpulan dan kita ada senjata gitu. Tapi karena tantangan ini menurut saya ini tantangan, kehormatan dan suatu kepercayaan. Nah, kita laksanakan dan alhamdulillah tadi pagi kita mulai baru dibuka Pak ya. Dibuka dan ada kita tandingkan tadi untuk air rifle dan air pistol untuk 10 meter. Ada berapa cabang yang diperlombakan nih? Ada berapa divisi Pak? Ada 4. Ada 4 ya. 4. Apa aja Pak? Air rifle, Siap. air pistol 10 meter ya, terus tembak sasaran, Iya, Pak. tembak reaksi dan dual plat ya. Oke, siap. Luar biasa. Nanti dibedakan nggak sih Pak peserta lomba yang profesional dengan yang dari internal kita Pak? Enggak, yang bedakan gini. Kemarin Pak Jaksa Agung ini kalau TNI Polri ya jago-jago nembak, ini masih kalau bisa biar ada semangat dari sipil antara polisi dan tentara menjadi satu, terus sipil semuanya gitu jadi Iya. Gitu. Ya. Biar ada confident pede ya, apalagi pede, betul, sipil ya. dan termasuk kejaksaan sendiri gitu. Iya, betul. Kalau kita di dengan sandingan dengan TNI Polri, kita nanti belum apa-apa dia udah minder duluan, udah minder. Gitu. Nama-nama cabangnya aja saya belum tahu itu tadi kan. Cabangnya. Yang apa tuh tadi tuh yang 4 macam juga. Ya Itu sudahlah makanya. biar ketua umum yang ceritain kan nanti pada salah Malu kalau kita daripada kita salah nyebut kan. Betul. Pak, berarti ini event pertama, Pak? Iya. Dan langsung nasional. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Aduh, event pertama langsung Tadi kita lihat banyak peserta dari gender perempuan juga Pak ya? Ya itu Dari pesertanya Pak ya? emang ada khusus untuk gender perempuan, Pak tadi? Ya kita tandingkan perempuan tuh malah lebih bagus-bagus loh. Oh. Dia lebih konsisten, lebih tenang gitu ya. Jadi yang kita mainkan tadi untuk laki dan perempuan. Walaupun nanti kelasnya beda, hadiahnya kita jadi untuk laki-laki 1 2 3, perempuan juga 1 2 3. Tapi animo peserta yang dari perempuan cukup banyak juga. Tadi dari mana-mana juga hadir tadi. Saya tadi kan saya tanyain satu-satu tadi. Iya, seluruh Indonesia Seluruh ya. Indonesia. Tapi terpusat di Senayan ya, Pak ya? Iya. Terpusat di Pak, Senayan. ini yang pasti banyak teman-teman di daerah pasti pingin tahu ini Pak. Syaratnya apa sih kalau mau jadi anggota ASC itu Pak? Syaratnya mudah. Syaratnya mudah. Yang jelas kan supaya saya kasih tahu dulu ini ya, bahwa sesuai undang-undang kan kita ini pasal 8B. Ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Jaksa itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bisa dipersenjatai dapat dipersenjatai. Nah, ini kalau menurut saya bagus. Nah, untuk bukan hanya memegang ya, saya takutnya kalau memegang tapi tidak bisa menggunakan, terus keamanan yang nggak tahu malah berbahaya. Sehingga inilah latar belakang kenapa dibentuk klub yang namanya Klub Menembak Kejaksaan ya ASC ini. Ini latar belakangnya sehingga kita wujudkan, dan saya sampaikan tadi bahwa ini secara regulasi ini udah kita ikutin sama dan kita udah diakuin. Lah untuk syarat-syaratnya ya kalau untuk kejaksaan tentunya pegawai kejaksaan ya, terus kita mau dan ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturan sebenarnya tidak sulit ya. Asal kita sebagai kejaksaan untuk ASC bisa. Ada juga yang anggota kehormatan juga bisa. Kenapa? Gitu. Karena mereka intent dan dia peduli terhadap kejaksaan dan dia ada manfaatnya untuk pengembangan organisasi bisa saja. Tapi kan tidak perlu, umpama gini Pak, kalau kita sudah punya kartu perbakin nih, itu bukan jadi syarat mutlak kan Pak? Nah justru itu sebaliknya, orang tahu-tahu kalau perbakin jadi anggota, justru sebaliknya. Jadi saya tahu setelah perbakin nih, justru jadi anggota perbakin itu setelah mereka adalah anggota klub menembak nih. Klub menembak kan ada. Ini jangan salah loh. Ini klub menembak itu bukan di TNI juga ada. Di polisi juga ada klub menembak mereka. Jadi klub menembak ini dia juga terdaftar di Perbakin. Perbakin inilah yang mengeluarkan kartu anggota. Jadi justru kartu anggota klub ini dijadikan syarat untuk menjadi anggota Perbakin. Gitu. Nah, untuk menjadi anggota klub syaratnya apa? Ya syaratnya tentunya punya kelakuan baik,
dia sehat, Iya. dan dia akan mengikuti aturan-aturan peraturan perundang-undangan, dan nanti setelah dia masuk akan dilatih Psikotes, tentunya. ada juga psikotes Pak ya. Nah, itu untuk nanti untuk memperoleh psikotes itu untuk Izin ya? izin Izin. untuk menguasai senjata api untuk megang. Nah, kalau di kita kepengurusannya nanti di setiap kejaksaan, Pak, atau terpusat di Adiaksa di kantor pusat, Pak? Ya, ini kita terbentuk baru di kantor pusat dan Kejati Kalimantan Barat. Oh, Kejati oke. Kalimantan Barat dibentuk. Kenapa dibentuk? Saya mendapat perintah dari Pak Jaksa Agung supaya Kejaksaan Tinggi se-Indonesia itu dibentuk klub-klub ini. Iya. Mereka ini harus sadar bahwa di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri ini udah banyak pejabat-pejabat yang memegang pistol ini atau senjata ini. Betul. Iya, iya. Nah, ini Betul, harus Pak. dikumpulkan menjadi dia harus bergabung ke klub ini yang selanjutnya tentunya akan mengikuti peraturan dan lebih mendalami, lebih menguasai bagaimana penggunaan senjata api, bagaimana pengamanannya, bagaimana penyimpanannya, dan lain sebagainya. Dan tentunya sebenarnya bukan itu saja nih. Di samping untuk kepentingan organisasi, kepentingan tugas, dan juga ada yang lebih berat lagi nih, untuk kepentingan negara. Apa itu negara? Ya kalau bisa kita berprestasi, Betul. menjadi atlet penembak. Iya, Penembak kita itu bagus-bagus loh, ya, dan bisa berbicara di luar negeri. Nah, apalagi nanti kejaksaan ini kita juga bisa menjaring, bisa amin, bisa- amin. Iya, Betul. dari Adiaksa. Itu kan apa istilahnya itu tunas-tunas baru kan Iya. dari Adiaksa. Iya. Paling enggak kalau dari kita Pak nanti dengan implementasi Undang-Undang 11 2021 pasal 8B kita nembak kaki kenanya kaki Pak. Nah, Jangan iya. sampai nembak kaki kena kepala. Aduh, Mas, gak usah diceritakan kalau itu. Kan bener itu. Minimal kan sekarang kan prioritas Pak Ketua Umum ini kan yang penting wadah kita jelas dulu ya Iya, Pak ya. wadah dulu jelas. Klub ini sudah terbentuk. Dan mudah-mudahan rekan-rekan di daerah, teman-teman di Kejaksaan Tinggi juga punya semangat yang sama ya. betul. Kalau ada anggaran yang bisa di apa? Ya, minimal dukung lah. explore gitu Iya. kan. Bangun lapangan tembak kayak Kajati Kalimantan Barat. Ya. Lapangannya keren, lapangannya keren. Pak izin. Apa dulu? Lapangan keren. Emang udah ngeliat? Udah make. Udah saya. nyoba. Udah nembak saya ya kena nggak- pipi lah. Saya nggak diajak. Lalu kan nggak berangkat kemarin, nggak Iya, bisa. dibatasin. Nanti kapan-kapan berangkat. Kita tunggu ya, kita tunggu, kita senang. Ntar kita di Senayan aja dulu kita coba kan. Nah, Mau sama nah. Ketua Umum siap. Sekarang balik lagi ke lomba ini Pak. Ini kan sudah dibuka hari ini, Ya. berarti tanggal 27. Nah, berapa hari nanti Pak lomba ini berlangsung? Ini kita 1 minggu. Satu Kita minggu, Pak. minta bahwa lapangan tembak Senayan itu kan dikelola oleh Perbakin DKI dan Iya, kita Pak. udah koordinasi. Kita diizinkan untuk selama 1 minggu kita tutup untuk kegiatan Jaksa Agung Club. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan luar biasa. Alhamdulillah. Dukungan dari Perbakin luar Luar biasa. luar Iya. biasa. Itu Itu yang penting. bergantung Aduh. siapa yang di depan kan gitu. Setidaknya kan Iya. baru 2 tahun terbentuk. Sudah eksis. Eksisnya Sudah udah eksis. luar Dan biasa. kita berharap bukan hanya 2022 menjadi agenda tahunan nanti Pak Iya, ya. iya. Nah, Pak izin. Ada yang spesial saya lihat di infografis itu pada tanggal 3 itu ada apa semacam jenis lomba yang berbeda dengan yang hari ini dilakukan, Pak. Iya. Apa namanya itu, Pak? Betul, itu namanya duel plat. Duel plat. Duel Oke. plat itu ada plat dari besi yang Iya. ditembak. Oke, Nah, ini siap, yang siap. mungkin yang lebih seru lagi pesertanya. Nah, ya coba Pak. Ini pesertanya siapa aja nih, Pak? Kasih Ini bocoran, pesertanya. kasih bocoran ini. Ini sebenarnya 2 hari yang pesertanya luar biasa dan istimewa. Hari Siapa? Sabtu itu para kajati se-Indonesia. Ada beberapa kajati yang udah konfirmasi kita ke hadir, mereka akan duel plat antar kajati akan dipertandingkan. Kajati bisa berpasangan dengan as intel atau Iya. dengan Iya, siapa iya, stafnya iya, yang betul. bagus. Nah, untuk hari Minggunya di samping ada beberapa bintang tamu ya, Iya. masih Siap. belum masih kita rahasia. Biar jadi kejutan. Ya, tapi di sana nanti ada para kepala lembaga atau kementerian, Kementerian. KL. Iya, siap. Juga nanti ada dari MPR ya, Pak Bambang Susatyo insya Allah hadir. siap. Udah konfirmasi. Terus kemudian ada beberapa teman dari Komisi 3 dan juga para KL itu sudah ada beberapa konfirmasi yang akan hadir. Nanti para menteri ya mungkin akan ngajak deputinya atau dirjennya gitu.
Yang jelas spesial banget. Ini tentunya, kayaknya yang tanggal 3 meriah sekali nih, Luar Pak. biasa, benar. Dan 2DM akan hadir di sana. Insya Allah, Iya. 2DM sehat-sehat kita akan ke sana. Oke, Kita bawa tim semuanya. Ya kan? Kalian sehat, datang Iya, ya. Iya. Pak, izin kalau umpama teman-teman ini masih ada yang berkeinginan mendaftar, masih memungkinkan nggak ini sekarang, Pak? Iya silahkan. Bisa, terutama untuk kejaksaan memang ini ya kita buka supaya kita menampung kejaksaan. Oh, gue latihan, gue jago, tapi nggak pernah di latihan nih. Siap, Nah, gue mau buktikan di acara Jaksa Agung Cup ini. Iya. Nah, silakan. Kita fleksibel tapi harus mendaftar dulu. Kenapa? Karena harus kita atur kan ya. Iya, Kita betul. atur nanti jam berapa kita mainnya supaya tertib. Siap. Iya, siap, Maksudnya sebenarnya kemarin kita tutup tuh supaya itu kita bisa mengatur panitia itu biar enak. Iya, Tapi kalau masih ada 1, 2 atau beberapa teman yang berkeinginan masih kita tunggu gitu ya. Ini Tuh, sobat jangan lupa. Adiaksa, siapa tahu punya bakat-bakat Nah, terpendam. pertanyaan terakhir ini, Pak. Bagi teman-teman yang masih punya banyak, ini jangan terakhir Oh, lagi. jadi- Masih banyak ini. tahu nggak beliau ini sebenarnya di sela-sela waktu ya sih. Makanya mumpung Aduh. kalau Iya. besok udah susah lagi gitu kan. Itu susah. Itu bagi teman-teman yang minat, Pak. Tapi senjatanya nggak punya gimana, Pak? Ya, untuk sekali ini kita siapkan. Wih, Kita siapkan. Saya ada beberapa koleksi yang bagus-bagus. Bagus-bagus. Saya ada Tanfok, ada CZ, ada standar atau production kita siapin ya semuanya itu 9 mili. 9 mili, Kaliber Pak, ya? 9 mili ya. 9 Kita yang mudah itu untuk 9 mili kita siapin termasuk insya Allah untuk kejaksaan ya. Kenapa saya kejaksaan? Bukan karena saya wanita kejaksaan, tapi saya takut kejaksaan ini kan belum familiar, Ya, sehingga betul. dia kesana takut nggak ada peluru, nggak ada pistol, saya siapin. itu coba. Ini Coba. ketua panitianya luar biasa baik hatinya loh. Itu. Tapi yang senang tetap 2DM, tenang ke sana bisa nembak aja kan. Enggak, saya kan ada yang kecil-kecil itu. Iya, yang yang cuma kecil. digosok-gosok jarang dipakai. Tahu yang kemarin dipakai itu kan selalu melenceng gitu kan. Entah pistolnya entah yang nembak dia Waduh, yang bingung. nembak. Iya. Aduh. Pak, udah berapa peserta, Pak? Yang di luar, Pak, untuk saat ini? Ini semuanya itu tidak kurang dari 500. 500. 500. 500 itu dari 4 macam tadi ya. Oh iya, siap, siap, siap. 4 macam yang kita pertandingkan. Iya, iya. Dari air rifle, air pistol, terus Siap. reaksi, terus reaksi sama sasaran gitu ya. Anjir, Itu siap. banyak itu. Jadi kalau orang yang udah sasaran, udah reaksi, pengen juga itu reaksi itu karena ada gerak-gerak gitu loh. Betul, Nah, betul, itu menantang itu. Betul. Nah, itu, Dan Bapak sendiri ikut di divisi apa, Pak? Saya mungkin kalau enggak, saya sasaran sama reaksi ya. Woi. Reaksi itu karena setelah reaksi itu kalau ke sana pengennya reaksi aja karena kita bergerak nih kena nggak, nah itu Iya, menantang iya, banget. iya, iya. Karena tantangannya lebih ini ya, Tantangannya lebih luar biasa ya. Tapi itu pesertanya Sabang sampai Merauke. Ya, ya. Luar Jadi biasa. termasuk dari cabang yang klub-klub ini. Tadi Klub. saya hitung dari Jawa Tengah, dari klub apa, dari Oh, mereka Batam. udah mewakili klub Iya. lain ya, Pak ya? Dari klub, dari kebetulan kan ini mereka juga banyak tadi yang diantar mama sama papanya yang masih sekolah masih itu kecil. karena ini kan hari libur nih. Iya, betul. Tepat sekali Betul, tadi, betul, Pak. Pak. Iya, iya. Ada Pas juga. bertepatan dengan libur sekolah Iya. kan, mengasah prestasi gitu Iya. kan. Sobat pasti penasaran. Pasti ada pertanyaan, hadiahnya apa? Iya kan? Iya. Nah, kita tanyain, hadiahnya apa sih? Bisa dibocorin atau Iya. rahasia gitu kan. Yang jelas pasti ini kita kasih hadiah. Anjir, Pak. Banyak juga hadiah door prize Anjir, Pak. gitu untuk menarik ya, untuk menarik perhatian. Di samping kita juga ada hadiah pembinaan. Iya, siap, Hadiah siap. pembinaan itu berupa uang Anjir, Pak. yang besarnya nanti kita tentukan nanti. Tapi yang jelas tidak mengecewakan, yang ini menjadi motivasi supaya mereka Betul. Kalau dan rahasia serius. ini biasanya gede. Gede. Kalau dikit disebutin. Iya. Event pertama kan Iya, nasional ya sudah. Tapi lah, yang gitu luar kan. biasa, yang Nah. luar biasa pialanya. Nanti boleh dilihat. Oh iya. Wah, sampai ada yang orang yang bilang nih, panitia, Pak, waduh pialanya keren banget nih. Kita ikut tapi takutnya pialanya untuk kita dong bisa ganti berapa? Ada bocoran itu loh. Memang bagus. Nanti boleh dilihat. Jangan pesertanya yang kalah pada pesen piala di Itu, kita. Pak. Itu Ini bisa jadi kan? Bisa jadi toh. Ya, akhirnya.
Luar biasa. Bisa jadi acuan buat nanti yang lain kan? Iya betul. Aduh, Dan luar sebelum biasa. kita mengakhiri promote Iya. 2DM hari ini, Siap. ada satu pertanyaan yang mungkin juga bermanfaat buat sobat Adiaksa. Teman-teman Pak, Adiaksa. tips menembak itu supaya tepat sasaran apa sih, Pak? Saya terus terang aja, saya nembak juga. Kalau megang pistolnya udah lama. Iya, Pak. Tapi belajarnya atau latihan tuh nggak pernah konsisten dan nggak pernah continue. Kadang-kadang 3 bulan sekali, di Senayan juga kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Saya merasakan nembak itu setelah jadi ketua Perbakin, terus latihan intensif ya. Iya, Pak. Dengan teman-teman Pak Pangdam di Kalbar, dengan Danjon di Paskas, terus kalau di sini juga ada teman-teman itu dari Perbakin itu, oh yang benernya begini. Tapi intinya sebenarnya kunci menembak adalah yang pertama adalah safety. Semua tuh harus safety bener. Nah ini yang perlu disadari, memang itu kan bahaya ya. Iya. Safety dalam memegang senjata, tidak boleh senjata diacungkan ke sana kemari, pas lo pegang juga nggak boleh. Pak brother 2DM tuh kesini terus ada, nggak boleh. Iya. Iya. Terus sana pun nggak boleh. Pistol selalu di sini. Di samping itu juga pistol ditaruh itu harus keadaan kosong. Iya. Tidak ada peluru. Walaupun tidak ada peluru kosong, itu harus kita pastikan, harus kita kokang, kita tembakkan. Iya. Nah, ini baru kita tahu ini penembak ini. Kalau bukan penembak istilahnya asal-asalan kita akhirnya takutin. Nah, terus kalau untuk bagaimana sih cara menembak yang bagus? Sebenarnya menembak itu juga nggak sulit, gampang loh sebenarnya. Kalau udah tahu tadi keamanan, keselamatan, bagaimana naruh pistol atau senjata itu di tempat yang aman, safety area, terus pelurunya di mana, nah itu udah aman. Nah, cara menembak itu sebenarnya memang kita harus belajar nih. Harus belajar supaya kuat. Kalau perlu ya 1 menit, habis 1-2 menit, harus syukur bisa 5 menit gitu ya. Betul. Nah, itu sebenarnya pegangan. Pegangan. Nah, sekarang ini sebenarnya saya juga mengajak teman-teman nih supaya pede. Itu kadang-kadang sebenarnya kalau ada yang tidak ada red dot itu dia pakai PJ sebenarnya juga hampir sama aja. Tapi aku bilang biasanya orang lebih pede kalau pakai red dot, ada lasernya itu loh. Iya. Di film-film kalau udah gini ada lempar jeder kena. Itu lo pasti seneng itu. Begitu tuh nembak kok kena ini. Lo bisa kena nggak ini? Dicoba lagi kena lagi. Nah, itu udah mulai keracunan itu. Akhirnya seneng, terus akhirnya pengen latihan. Di samping fokus memang tangan harus kuat. Harus kuat dilatih terus, tapi kemudian ya harus latihan rutin ya Pak. jadi kalau kebetulan kalau pas ini merasa pede, merasa terus dia nembak kena gitu, wah gua udah jago banget, padahal itu kebetulan saja. Tapi kalau kita latihan rutin itu baru merasakan bener. Iya ternyata nembak begini. Kita bahkan gue dulu tadi itu kemana pelurunya nggak ngeliat. Kalau sekarang itu lubang kelihatan. Itu karena sering gitu. Sudah paham gitu kan. Nanti kan termasuk olahraga nih Pak, menembakin itu kan pasti ada manfaat yang dirasakan buat minimal ya di samping tubuh kita yang sehat mungkin kan dari kejiwaan. Apa sih manfaat yang Bapak rasakan setelah Bapak melakukan secara kontinu? Iya, saya begini, saya ini sebenarnya saya tuh ketua umum golf juga. Saya golf udah lama sekali. Emang ternyata olahragawan betul banget. Dan saya golf itu saya sangat senang, tapi hanya waktunya. Siap. Saya tersita waktu untuk golf sehingga banyak protes dari keluarga. Dari keluarga. Tapi sebenarnya filosofinya sama ini hampir sama dengan nembak. Kalau saya nembak itu kadang-kadang cuma 30 menit, 1 jam atau 2 jam tuh sambil ngobrol-ngobrol. Nah, manfaatnya apa? Memang sebenarnya olahraga itu sangat bermanfaat. Saya selalu melatih pernafasan. Terus saya juga melalui latihan apa itu namanya, pemanasan itu harus saya lakukan. Terus yang penting sebenarnya penguasaan atau pengendalian diri. Orang bilang kalau megang pistol atau senjata panas. Betul. Kalau saya sebaliknya. Dan mungkin teman-teman kalau terutama DDM nih kalau udah megang sering malah lebih tenang. Saya nggak pernah memegang pistol tuh terus akhirnya serampangan, terus panas, terus akhirnya terus karena kemarin gua ini enggak. Malah justru saya mengendalikan, gue megang pistol harus hati-hati ini, jangan sampai menggunakan semuanya. Betul. Jadi terus bisa mengendalikan diri mental kita ya, psikologis kita harus hati-hati. Jadi sehingga malah
malah kalau menurut saya lebih adem saya. Tuh. Iya. Itu bener nih, bener loh. Iya, Ini iya. bener nih. Jadi justru kalau emang yang bermanfaat itu malah bisa mengendalikan lah emosi Iya, kita ya Pak iya. ya. Betul, itu ternyata salah satu manfaat. Luar biasa obrolan kita hari ini. Paling tidak ASC memang kita siapkan untuk penguatan organisasi. Betul. Simo. Ya. Karena dengan nanti penerapan pasal 8B nanti teman-teman di daerah yang punya kompetensi untuk memegang senjata itu sendiri punya kemampuan untuk menjaga marwah dan menjaga diri lah untuk Betul. bisa menahan emosi, Ya. punya kemampuan skill untuk menggunakannya. Betul. Jadi Digunakan pada saat-saat yang memang harus digunakan. Ya, Ya, betul. Bapak. Dan satu Ya. lagi Pak Jaksa Agung juga pesan nanti Mas Yudi kalau termasuk orang-orang kejaksaan yang akan megang dan akan dipersenjata itu melalui psikotes ya. Ya, Harus betul. benar-benar yang ini Betul. seperti saya ya, saya ini diri saya sendiri yang saya rasakan terus bisa Ya. mengendalikan itu saya. Tapi tidak semua orang juga bisa begitu. Tapi mungkin dengan dipersenjatai bisa pelan-pelan malah justru begitu kan lebih bagus itu Iya, harapan iya, kita Pak. semua. Betul, gitu. Iya, betul. Pak. Ya. Justru dengan ditambahnya kita punya kewenangan untuk dapat bersenjata itu biar tidak disalahgunakan ya Pak ya. Yes. Di samping sosialisasi buat teman-teman jaksa dan silaturahim. Waduh, udah waktunya ini Pak ajudannya udah gini, ayo gitu. Udah berhenti gitu. Karena beliau kan udah harus bolak-balik ke Iya, Senayan. Senayan Itu ini. peserta udah banyak katanya nunggu ketua umum katanya kan. Bapak, Aduh. terima kasih udah hadir dalam program DM promote. Paling tidak teman-teman semua di daerah kita sukseskan acara Adiaksa Shooting Club. Adiaksa Shooting Club. Bukan, Shooting Club. sukseskan Adiaksa Shooting Club dan sukseskan lomba menembak dalam Jaksa rangka Agung Cup dalam rangka memperebutkan Piala Jaksa Agung Cup 2022. Sukses Betul. untuk Bapak dan Siap. panitia. Mudah-mudahan sampai tanggal 3 sampai selesai Iya, acara tetap- berlangsung dengan baik. Tetap semangat, sehat. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia tentunya ya Pak ya. Salam sehat untuk semua. Oke, kita tunggu di Senayan di arena menembak tanggal 3 Juli 2022. 2022. Dor, dor, dor.